Kita akan membicarakan ayat Al-Quran yang menurut sebagian ulama menunjukkan ada beberapa taubat yang tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kuliah sebelumnya kita menyatakan bahwa Allah itu Maha Kasih dan Maha Sayang. Allah itu saru ar-ridha, yang cepat ridhonya, sehingga kapanpun kita berbuat salah, Allah akan menyambut kita kalau kita kembali kepadanya dengan ridho yang lebih cepat dari murkanya. Satu ayat ini yang akan kita bicarakan sekarang justru diartikan menegaskan adanya orang yang taubatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini mereka sebutkan ada 4 orang yang taubatnya tidak akan diterima Allah. Sehingga kalau tiba-tiba kita masuk kepada kelompok orang yang taubatnya tidak diterima, kita bisa jadi mengambil sikap seperti panglimanya Harun ar-Rasyid itu, yang memutuskan sudah aja tidak perlu puasa, tidak perlu salat, toh taubat saya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kata Imam Ja'far sallallahu alaihi, kalau kita tidak mau bertaubat, kita sebetulnya berbuat dosa yang lebih besar lagi dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dan itu lebih seperti Panglima Harun ar-Rasyid itu, dosa dia membunuh 70 orang dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih lebih kecil dibandingkan dengan dosanya putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau bertaubat. Di dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan bahwa orang yang putus asa baru rahmat Allah itu, yang merasa tidak perlu bertaubat itu, suatunya sudah kafir. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan tidak bakal mengampuni saya lah, terlalu besar dosa saya, Tuhan tidak bakal mengampuni saya, kalau dia mengatakan begitu, dia kufur, dia sudah kafir. Menurut Al-Quran, ini surat Yusuf ayat 87, la tau'asu min rauhillah innahu la yau'asu min rauhillahi illa laqaumul kafirun. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang putus asa dari rahmat Allah itu adalah kaum yang kafir. Jadi Al-Quran sendiri menyebut yang putus asa dari kasih sayang Allah itu adalah orang kafir. Lalu tapi gimana ini dengan ayat yang kita bicarakan sekarang ini? Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Walaysat at-taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu al-ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban 'alima. Jadi yang pertama, Tuhan berkata sesungguhnya taubat itu bagi Allah hanyalah untuk, biasanya kalau ada kata innama, kata itu dalam bahasa Arab itu disebut abatul hasr. Jadi sebuah kata untuk menunjukkan pembatasan. Kalau itu sering terjemahkan sesungguhnya hanyalah, gitu terjemahkannya pakai hanyalah. Innamat taubatu 'ala Allah, sesungguhnya taubat itu bagi Allah hanyalah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, untuk orang yang melakukan kejelekan karena ketidaktahuan, karena jahalah. Gimana kalau ada orang yang melakukan keburukan diilmin, dengan ilmu, jadi dia tahu itu buruk,
Nah, itu tidak diterima Allah taubat. Jadi kalau Anda melakukan perzinahan, dan Anda tahu zina itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan Anda lakukan, itu tidak melakukan su'a bijahalah, itu melakukan su'a bi'ilmin. Aballahu Allahu ala ilmin wa minan nas man ittakhadha ilahahu hawa dan aballahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia berdasarkan ilmu. Atau kalau Anda tahu bahwa berdusta itu dosa, tahu Anda lakukan itu, berarti Anda melakukannya tidak termasuk ya'maluna su'a bijahalah. Sementara kita mau menjelaskan solusi penafsiran para ulama itu. Jadi Anda sekarang sudah dapat menyimpulkan bahwa hampir semua dosa yang kita lakukan itu sebetulnya dosa yang kita lakukan ala ilmin atau bi'ilmin. Anda tahu itu bahwa meninggalkan salat itu dosa dan Anda tinggalkan juga. Anda tahu juga bahwa bertengkar dengan sesama muslim itu, apalagi suami istri, itu dosa, tapi Anda lakukan juga, malah jadi kegiatan rutin. Itu padahal bukan bijahala, itu bi'ilmin, dengan pengetahuan Anda. Jadi ini yang pertama, kalau begitu berdasarkan penafsiran yang pertama ini, kita semua tidak diterima taubat. Apa ada coba dosa yang Anda lakukan? Karena Anda tidak tahu. Paling-paling, ya ini paling-paling itu, siapa yang pernah tanya kepada kita tentang persoalan mazhab? Karena ada sesuatu makanan yang menurut satu mazhab halal, menurut mazhab yang lain haram. Sebelum dia mengikuti mazhab itu, dia tidak tahu bahwa itu haram. Nah, akhirnya, misalnya ini ada yang mengikuti mazhab Syiah. Misalnya. Dalam mazhab Syiah, lele itu haram. Karena tidak bersisik. Padahal, saya ini sangat suka lele. Atau cumi lah. Cumi itu tidak bersisik. Padahal saya sangat suka cumi. Tapi itu saya dulu makan cumi itu bijahalah itu. Karena saya belum pindah ke mazhab Syiah. Gitu. Ini contoh aja. Mungkin cuma itu yang diterima tobatnya. Karena dosa-dosa yang lain itu kita lakukan semua bi'ilmin, tidak bijahalatin. Kita kemarin bercerita. Buktinya apa? Itu orang-orang yang korupsi juga ingin anaknya tidak korupsi. Para pezinah juga ingin anaknya tidak jadi pezinah lagi. Boleh jadi ada aparat juga yang ingin anaknya tidak jadi aparat lagi. Itu karena apa? Karena bi'ilmin. Karena mereka tahu. Sudah mengalami sendiri kok. Kalau begitu, berdasarkan ini, bagian yang pertama ini, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Tidak seorang pun di antara kita ini yang diterima taubat. Kalau kita tidak diterima taubat, apa yang terjadi? Semua akibat-akibat dosa itu harus kita tanggung. Dan kita kembali ke hari akhirat dengan membawa dosa-dosa itu. Untuk menghadapi siksaan kubur, buat menghapuskan dosa-dosa itu. Buat ditamhis. Tamhis itu sekarang saya menemukan terjemahannya, pemutihan. Pemutihan dosa di dunia ini, taubat, istighfar, sabar menerima musibah, dan beramal soleh. Jadi beramal soleh yang menghapuskan dosa-dosa itu. Kayaknya kita tidak usah taubat aja ini. Karena taubat kita tidak akan diterima berdasarkan pengertian ini. Saya teruskan yang kedua. Summa kemudian yatubuna min qaribin. Kemudian dia bertaubat min qaribin dengan segera. Fauran, kalau bahasa Arab. Min qaribin ay fauran. Immediately. Promptly. Without delay. Segera. Pada waktu itu juga. Tanpa ditangguhkan. Min qaribin. Itu berarti bahwa orang yang menangguh-nangguhkan taubatnya.
Dia berbuat dosa pada waktu muda, dia tangguhkan terus taubatnya, dan baru pada usia tua dia bertaubat. Dia menangguhkan taubatnya, itu tidak diterima taubatnya. Karena di sini disebutkan yatubuna min qaribin. Faulaika yatubullahu alaihim. Itulah yang Allah ampuni dosa-dosa. Yang Allah kembali kepada mereka. Wa kanallahu aliman hakima. Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi sampai itu ada satu yang tidak diterima taubatnya itu ialah orang yang berdosa biilmin, ya. Yang kedua, orang yang berdosa dan menangguhkan taubat. Yang ketiga, walaisatit taubah, dan tidaklah berlaku taubat. Lilladzina ya'maluna sayyi'at, kepada orang yang melakukan keburukan, kejelekan. Hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an. Ketika sudah dekat, ketika maut sudah hadir di hadapannya, kemudian baru dia berkata, aku bertaubat sekarang. Inni tubtul an. Al-an, sekarang. Barulah sekarang aku bertaubat. Jadi ini tidak diterima juga orang yang bertaubatnya itu menjelang mati. Pada waktu sakratul maut itu. Ketika maut sudah hadir. Dan yang terakhir, tidak juga diterima orang yang bertaubat dan mati dalam keadaan kafir. Wala alladzina yamutuna wahum kuffar, yang mati dalam keadaan kafir. Faulaika a'tadna lahum azaban alima, buat mereka kami persiapkan azab yang pedih. Jadi ini yang mati dalam keadaan kafir. Ini empatlah ini. Al-majmu'ah al-arba'. 4 kelompok yang menurut sebagian ulama tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya Anda semua, kira-kira penafsiran Anda gimana nih terhadap ayat ini? Itu tadi penafsiran saya yang saya kutip dari penafsiran sebagian ulama. Kalau kita berpegang kepada penafsiran itu, kita semua ini tidak diterima taubatnya. Karena kita ini melakukan dosa-dosa kita berdasarkan pengetahuan. Siapa yang ada pendapat? Coba. Pernah juga mendengar ini penjelasan ini dari para ulama yang lain berkenaan dengan ayat ini? Ada yang sudah pernah dengar? Atau ayat ini tidak pernah dibahas? Atau kita tidak pernah dengar ada orang membahas ayat ini? Mungkin karena khawatir semua jadi putus asa untuk bertaubat, ya. Karena sudah jelas gitu. Sekarang kita akan uraikan ini pembahasan seorang sufi tentang ayat ini. Kata mereka, kalau ayat itu seperti yang tadi kita ceritakan, maka ayat ini akan menimbulkan kita putus asa akan rahmat Allah. Dan kalau kita putus asa pada rahmat Allah, kita menurut Al-Quran akan menjadi kafir. Jadi ayat ini bertentangan dengan ayat yang lain, yang menyuruh kita ini untuk bertaubat kepada Allah kapan saja. Betapapun banyaknya dosa-dosa kita, setiap saat Allah masih akan menerima kita. Dan yang kedua, kalau ditafsirkan seperti tadi, ini menutup pintu taubat sama sekali. Karena hampir semua kita ini termasuk kepada kelompok ini. Paling tidak, katakanlah kita ini semua hanya melakukan dosa karena tidak tahu aja. Dengan pengertian tadi. Sebetulnya kalau orang melakukan dosa tidak tahu, menurut Al-Quran tidak berdosa itu. Kalau tidak tahu itu dosa, menurut Al-Quran itu tidak dianggap dosa. Kalau tidak tahu. Jadi karena itu tidak perlu taubat. Kalau orang melakukan
perbuatan dosa karena tidak tahu, itu tidak dianggap sebagai dosa. Dan karena itu tidak perlu taubat. Al-Quran mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan itu hanya membebani orang sesuai dengan kemampuannya. Karena kalau dia tidak tahu itu dosa, dia tidak berdosa. Sebelum dia tahu dosa. Jadi kalau ada orang yang berasal dari agama Kristen masuk Islam, waktu dalam agama Kristen dia minum minuman keras dan dia tidak tahu bahwa itu dosa, karena dalam agama Kristen itu halal aja. Malah dalam upacara agama diperlukan minum wine, ya, minum anggur itu termasuk bagian dari ibadah, itu minum minuman keras itu. Nah, lalu masuk Islam. Sekarang setelah masuk Islam, kalau dia minum minuman keras, dosa dia. Tapi dulu dia tidak minum karena tidak tahu, tidak dosa itu menurut Islam. Nah, kalau begitu, kita harus melihat kembali apa yang dimaksud dengan bijahalah itu. Apa yang dimaksud dengan bijahalah itu? Yaqulu, dari penafsir yang lain itu berkata, at-taubat tuqbalu minal ladzi ya'malu su'a bijahalah. Wa jahalah huna bimakna adamul fahmi. Taubat diterima dari orang yang melakukan keburukan karena ketidaktahuan. Dan ketidaktahuan itu, jahalah itu diartikan adamul fahmi, tidak mengerti, tidak tahu. Walil jahalah iddatul ma'ani. Padahal kata jahalah dalam bahasa Arab itu mempunyai banyak makna. Salah satu makna dari jahalah adalah kemenangan dimensi kebinatangan kita di atas dimensi kemanusiaan kita. Kita sudah cerita beberapa waktu yang lalu bahwa seluruh perjalanan hidup kita adalah peperangan besar. Ketika bagian malakuti kita, bagian manusia kita, berperang melawan bagian kebinatangan kita. Kita semua punya watak kebinatangan. Sebetulnya, atau sebelum itu, hanya untuk menjelaskan ada bagian binatang dalam diri kita. Saya pernah terpesona dengan sebuah iklan di televisi. Saya biasanya tidak tertarik iklan-iklan itu, jelek-jelek umumnya. Jelek-jelek, saya ini ahli komunikasi, jadi saya belajar advertising. Ini tidak bagus-bagus iklan nih, tapi satu saat saya terpesona, ini iklan ini bagus ini. Iklan kuat kalau saya tidak salah. Jadi di situ diperlihatkan para tokoh dunia sampai Madame Albright ya, yang sedang main layang-layang. Terus tokoh-tokoh dunia yang berlaku kekanak-kanakan. Kemudian di ujungnya dia tulis, pada diri kita semua ada sifat kekanak-kanakan. Saya sebetulnya ingin juga bikin video klip seperti itu. Saya gambarkan di situ aparat yang memukuli mahasiswa. Kemudian saya gambarkan juga orang tua ya, yang menghardik anak-anak atau anak-anak sekolah yang sedang tawuran. Di ujung saya tulis, pada diri kita ada sifat kebinatangan. Nah, itu sifat kebinatangan dalam diri kita, itu kita sebut al-janib al-bahimi. Satu segi kebinatangan di dalam diri kita. Tapi sebetulnya juga kita bisa bikin video klip lainnya tentang manusia itu. Kita bisa lihat seorang ibu yang memeluk anaknya, melindunginya dari panas matahari. Kita juga perlihatkan ada seorang anak kecil yang membimbing orang tua yang buta menyeberang jalan. Lalu kita perlihatkan juga orang yang membagi-bagikan makanan kepada fakir miskin. Lalu kita tulis di situ, pada diri kita ada sifat-sifat malaikat. Pada semua kita ini ada sifat-sifat malaikat. Psikologi cenderung keliru karena psikologi menganggap manusia itu seperti binatang aja. Manusia itu egois, agresif. Kita juga terpengaruh oleh psikologi itu sehingga kita beranggapan bahwa manusia itu emang wataknya jelek. Sehingga kalau ada yang baik kita anggap dia bukan manusia lagi. Jadi kalau misalnya tolonglah dia suap aja, dia kasih duit, dia kan manusia juga. Gitu. Jadi kalau manusia itu artinya bisa
disuap. Kalau ada yang tidak bisa disuap, dia anggap bukan manusia lagi. Itu keliru benar. Ya. Itu karena pengaruh psikologi barat yang cenderung memandang manusia itu dengan sinis. Jadi manusia itu buruk, wataknya mementingkan diri sendiri. Atau kalau ada ini kan, ada seorang dia terkenal tidak marah. Ketika satu saat dia marah, dihardik orang-orang. Lalu dia bilang, saya ini manusia juga. Kalau terlalu dihina begini, marah juga. Saya ini kan manusia juga. Gitu. Jadi kalau yang namanya manusia, itu dia mesti marah. Bukan manusia kalau dia tidak bisa marah. Nah, sebetulnya kalau dia marah, yang tampak itu sebenarnya bukan sifat manusianya, binatang. Mestinya dia ngomong, saya ini binatang juga sebetulnya ini. Ya. Jadi kalau diginikan terus, saya juga bisa marah. Saya kan binatang juga. Gitu. Kalau ada orang, ya kita sering mengatakan ada orang dalam segala hal soleh, tapi kemudian ada juga sifat buruknya itu. Ya karena dia manusia juga sih. Jadi pasti jugalah ada salahnya. Jadi kalau ada salahnya itu manusia itu. Kalau dia tidak pernah bersalah itu bukan manusia. Karena itu ada sebagian orang meragukan Nabi itu tidak pernah bersalah. Nabi juga manusia juga. Qul innama ana basyarun mithlukum. Basyar itu apa artinya katanya? Ya itu berbuat salah. Itu keliru. Padahal di dalam Al-Quran yang berbuat salah itu, yang marah-marah, yang suka nyerang orang lain adalah sifat kebinatangan kita. Bagian dari kebinatangan kita. Nah, melakukan sesuatu keburukan bijahalah adalah kalau sifat kebinatangannya itu sudah menguasai sifat kemanusiaannya. Al-janibil bahimi atau al-insan asyahwani. Ya. Itu kalau hawa nafsunya sudah menguasai dirinya. Kemudian dia berbuat dosa. Seperti dalam sebuah doa Imam Ali Zainal Abidin. Ya Allah, kalau aku melakukan kemaksiatan kepadamu, itu bukan karena aku tidak mengakui rububiyahmu. Bukan karena aku tidak tahu hukumanmu. Tapi karena hawa nafsu menguasai diriku. Nah, itu namanya bijahalah. Jadi orang yang melakukan sesuatu bijahalah itu bukan karena tidak tahu. Tapi karena hawa nafsu. Tapi kalau dia buru-buru sadar. Kalau segera dia sadar. Bangun tadi. Dia yakuzoh. Dia bangun. Kemudian dalam hatinya ada reaksi batiniyah. At-tafa'ul ad-dakhili. Ada sebuah reaksi batin. Hati kita merasa hancur. Ada penyesalan yang mendalam. Allah akan menerima taubat kita. Saya baca sebuah peristiwa yang sangat mengharukan. Dan akan menunjukkan kepada kita bahwa kalau orang bertaubat seperti itu, Allah akan menerima taubatnya. Jadi dalam perjalanan Imam Hussein ke Karbala, pertama kali dia disambut oleh seorang jenderal yang namanya Hur bin Yazid Ar-Riyahi. Dialah yang pertama kali menyambut. Kemudian menggiring Imam Hussein itu tidak pergi menuju tempat yang dituju, tapi digiring ke sebuah tempat yang gersang, yang tidak ada air di situ. Dia juga mengancam dan menakut-nakuti Zainab, melarang Imam Hussein berangkat menuju kota. Melarang Imam Hussein juga berangkat menuju Kufah. Dia giring dengan pasukannya. Sampai pada satu hari yang sangat menentukan itu, pada tanggal 10 Muharram, Imam Hussein dikepung oleh pasukan kaum muslimin juga. Di samping pasukan Hur bin Yazid ada pasukan tambahan. Hur itu terkejut, ternyata pasukan yang didatangkan itu bertujuan bukan lagi menghalangi Imam Hussein, tapi mau membunuh Imam Hussein dan seluruh keluarganya. Pada saat yang seperti itu, pada hari sebentar lagi akan terjadi pertempuran yang besar,
Orang-orang menyaksikan Hur, sang jenderal itu, berguncang tubuhnya di atas kendaraannya. Orang-orang bertanya, lima zatar tajif, lam taqa al-harb ba'd, mada dahaka. Kenapa engkau berguncang, kenapa engkau bergetar, padahal peperangan belum terjadi? Apa yang terjadi padamu? Apa kamu ketakutan? Kalla, kata dia. Walakinni ukhayyiru nafsi bainal jannati wan nar. Ya lisu'i fa'lati madza asna'ul an. Lalu dia berkata, tidak, aku ini sedang bingung memilih antara surga dan neraka. Dan alangkah buruknya perbuatan yang aku lakukan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kemudian sebetulnya, kata para sufi, ketika Al-Hur itu berguncang, walaupun dia tidak mengucapkan kata astaghfirullahaladzim, dia sebetulnya sedang mulai bertaubat. Kemudian dia mendatangi Imam Hussein. Akhirnya dia melesat, meninggalkan pasukannya, menemui Imam Hussein. Dan Imam Hussein adalah salah satu dari tajalliyat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah memanggil hambanya yang berdosa dengan mengatakan, salamun alaikum. Kemudian Imam Hussein menyuruh Abul Fadl Abbas, idhab wa kullahu salamun alaikum. Jadi ketika Hur lari menuju Imam Hussein dengan kudanya, Imam Hussein berkata kepada Abul Fadl, Abul Fadl, pergi sambut dia dengan salamun alaikum. Kemudian Abul Fadl menyambut Hur, membawanya kepada Imam Hussein. Begitu turun dari kudanya, Al-Hur tidak berani mengangkat kepalanya. Seluruh tubuhnya berguncang dan kepalanya ditundukkan. Dan inilah katanya salah satu tanda berikutnya dari taubat. Dia menundukkan kepalanya, merasakan rasa malu yang luar biasa kepada Imam Hussein. Dia malu karena sudah berbuat dosa. Dia berkata, ya Imam, ana awwalu man rawwa'a Zainab alaihassalam. Ana awwalu man mana'aka minadh-dhihab ilal Madinah, dan seterusnya. Akulah ini yang menakut-nakuti dan mengancam Zainab. Akulah yang melarang kau, dan terus. Akulah yang menggiring kamu ke tempat ini. Dan di hadapan Imam Hussein, dia tidak berani mengangkat kepalanya. Dia merasakan rasa malu yang luar biasa di hadapan seorang yang menyaksikan dosa-dosanya. Qala al-Imam Hussein, irfa' ra'sak. Ya Hur, laqad ghufira laka. Angkat kepala kamu, aku sudah maafkan kamu. Walakin Al-Hur la yarfa'u ra'sah. Innahu yash'uru bil khajal. Tapi Al-Hur tidak berani mengangkat kepalanya. Ia merasakan rasa malu yang luar biasa. La yastati wa yarfa' ra'sah. Sebetulnya bukan dia tidak mau mengangkat kepalanya, dia tidak mampu mengangkat kepalanya. Tidak mampu memandang wajah Imam Hussein. Kemudian pada singkatnya cerita, akhirnya dia minta izin kepada Imam Hussein sambil tidak mengangkat kepalanya untuk menebus dosa-dosanya dengan memerangi pihak yang akan memerangi Imam Hussein. Sendirian dia melesat melawan musuh dan akhirnya seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tetakan pedang, tumbak, dan anak panah. Citranya gugurlah. Sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, Imam Hussein memeluk kepalanya. Tetapi Al-Hur ketika Imam Hussein mau mengangkat kepalanya, Al-Hur membalikkan kepalanya, menunduk kepada tanah. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. Imam Hussein memeluknya, dia tidak berani membuka matanya. Dia tutup matanya. Lalu bi'ainain mughbadatain,
dengan kedua mata yang ditutup rapat dia berkata, hal radita anni ya imam, apakah engkau sekarang udah ridho kepadaku wahai imam? Qala, Imam Husain berkata, ajal ya hur radiyallahu anka wa kama samatka ummuka hurran arju an takuna hurran fid dunya wal akhirah. Aku sudah ridho padamu hai hur, semoga Allah juga meridhoi kamu. Engkau seperti dinamakan ibumu sendiri hurra, yang merdeka, dan aku berharap engkau akan menjadi orang yang merdeka di dunia dan di akhirat. Nah, katanya taubat itu, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus seperti taubatnya al-hur itu. Dia melakukan perbuatan dosanya itu karena hawa nafsunya menguasainya. Dulu dunia, kepentingan dunia menguasai dia. Tapi kemudian dia memilih akhirat. Dan ketika dia bertaubat, ini taubat kepada manusia juga. Ketika dia bertaubat, dia tidak mampu mengangkat kepalanya di hadapan orang yang kepadanya dia ingin memohon ampunan. Tubuhnya berguncang, air matanya berlinang. Nah, sebetulnya siapa saja itu yang setelah berbuat dosa datang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dia tundukkan kepalanya, tubuhnya berguncang, dia memiliki rasa malu yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah akan menerimanya. Sebelum dia datang juga Allah sudah mengirimkan salam kepadanya. Salamun alaikum, salam bagi kamu. Kemudian yang kedua, ini sebetulnya ayat ini tidak menunjukkan orang-orang yang tidak diterima taubatnya. Ini apa yang dalam bahasa Arab disebut safaratu inzar. Ada early warning device, ya. Ada alat untuk memberikan peringatan awal. Ini safaratu inzar adalah warning siren. Kalau mau ada kebakaran, kan ada asap sedikit saja, kan sering bunyi gitu. Di rumah-rumah di barat itu kadang-kadang dilengkapi dengan alat itu, smoke detector. Kalau ada yang merokok langsung bunyi. Jadi tanpa disuruh pun orang akhirnya tidak merokok juga karena jadi bikin bising. Nah, ini sebetulnya ayat ini adalah warning siren, sirine yang memberikan peringatan kepada kita. Yang kedua ini Tuhan memberikan peringatan ini kepada orang yang menangguh-nangguhkan taubatnya. Mengapa diberi peringatan? Sebab kalau orang itu sudah lama menangguhkan taubatnya, ada dua bahaya yang akan terjadi kepadanya. Bahaya pertama, dia melupakan dosanya. Dan kedua, dia keenakan di dalam dosa itu. Bahkan akhirnya ada perasaan dia tidak berdosa sama sekali. Dan karena dia tidak merasa berdosa, tentu dia tidak merasa harus pergi ke seperti orang yang menderita penyakit. Karena ada bedanya orang yang sakit jiwa dengan yang sakit fisik. Yang sakit fisik itu biasanya bisa kita bawa ke dokter, malah yang bersangkutan pun sadar sendiri pergi ke dokter untuk mengobati penyakitnya. Tapi orang yang sakit jiwa tidak merasa dia sakit. Sehingga jarang ada orang sakit jiwa datang sendiri. Saya sakit jiwa, minta diobati. Itu harus orang yang sehat yang membawa dia ke dokter. Nah, begitu pula orang yang sudah terlalu lama terbiasa di dalam dosa. Kalau orang melakukan dosa pertama kali, dia tidak enak. Tapi kedua kalinya, dia mulai merasakan keenakannya. Saya tertarik mengambil contoh. Kalau orang pertama kali masuk toilet umumnya di Indonesia, masuk toilet, bau itu. Tapi kalau sudah bertengger di situ, udah merokok, baunya segini, malah dia menikmati, bisa berlama-lama di situ. Nah, itu dosa itu kalau ditangguhkan taubatnya, nanti akan menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan itu diteruskan, dia akan jadi bagian dari kepribadian kita. Dan kalau sudah jadi bagian dari kepribadian kita, kita tidak ada niat lagi untuk bertaubat. Tidak ada. Nah, jangan kata kamu itu sampai begitu. Itu peringatan dari Tuhan. Kalau kamu berbuat dosa, buru-buru kamu bertaubat.
Dan taubat itu akan membersihkan dosa-dosa kamu. Kalau tidak, kamu tangguh-tangguhkan, orang itu akhirnya terbiasa di dalam dosanya dan dia tidak mau bertaubat. Sulit bagi dia untuk bertaubat, walaupun kita suruh bertaubat. Saya juga kemarin menjelaskan seperti orang yang sudah menjadi pecandu zat-zat adiktif. Pada permulaan dia menghisap zat adiktif, dia bingung, seperti orang gila lah. Tidak bisa konsentrasi. Sekian kali dia mencoba, dia merasakan kenikmatan. Dan kalau sudah tenggelam situ, sangat sulit dia diobati. Berat sekali mengobatinya. Orang itu malah mau mati itu. Di dalam kemaksiatannya itu. Sebagaimana banyak orang mau mati dalam ketaatan kepada Allah, lebih banyak lagi yang mau mati dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi boro-boro taubat. Boro-boro mau menanggalkan kebiasaan buruk itu. Dia bahkan tidak bisa hidup tanpa melakukan dosa. Itulah yang diperingatkan Tuhan. Yatubuna min qarib. Hendaknya kamu segera bertaubat. Kalau tidak, kalau kamu tangguh-tangguhkan, nanti dosa itu akan jadi bagian dari kepribadian kamu. Tapi selama itu, kapan saja kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menerimanya. Nah, ini juga kata yang termasuk bijahalatin itu, orang yang berdosa dengan ilmu itu, yang tadi kita sebutkan salah satu penafsirannya, itu maksudnya adalah orang yang berbuat dosa, kemudian dia mencarikan pembenaran kepada dosa-dosanya. Orang berbuat dosa, kemudian mencari pembenaran kepada dosa-dosanya. Sehingga dia tidak merasa perlu untuk bertaubat. Oleh sebab itu, taubatnya tidak akan diterima karena dia sendiri juga tidak akan berniat untuk bertaubat. Misalnya, dalam buku ini, saya setia mengutipnya walaupun itu mengkritik diri saya sendiri. Ada dosa yang menyebabkan kita tidak mau bertaubat dari dosa itu. Dosa itu misalnya hasad, dengki. Kalau orang sudah dengki, dan dia sebutkan dengki di kalangan para ulama lebih banyak dari kalangan orang awam. Jadi hasud itu di kalangan para ulama lebih banyak dari kalangan orang awam. Dan kalau sudah ulama hasud, dia mulai menyerang pihak yang lain. Dia merasa tidak dosa itu menyerang pihak lain, itu malah merasa benar. Orang bisa mengadakan sebuah seminar untuk mengkafirkan sesama muslim, memfitnah mereka, menyebarkan fitnah, dijadikan buku malah fitnah itu disebarkan. Dan mereka tidak merasa berdosa, malah mereka merasa sedang berjuang menegakkan akidah Islamiyah yang sebenarnya. Nah, kalau sudah sampai begitu, itu pintu taubat tertutup. Karena orang yang bersangkutan tidak bakal taubat. Itu tabrir, kebiasaan menjustifikasi kesalahan kita, terutama ini di kalangan para ulama, karena mereka tahu ayat-ayat Al-Quran dan hadis, mereka gunakan ayat-ayat itu untuk membenarkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Itulah yang dimaksud katanya orang yang melakukan dosa biilmin dengan ilmu itu. Yaitu dia berusaha mencari pembenaran atas dosa-dosanya, sehingga pada akhirnya dia tidak lagi bertaubat atas dosa-dosanya. Seolah-olah pintu taubat itu tertutup. Bukan Allah yang menutupnya, dia sendiri sebetulnya. Karena sudah terbiasa melakukan dosa, lalu dia mencari pembenaran bagi dosa-dosanya. Kita kan kalau kita juga iri hati kepada orang lain, kita pergunjingkan dia, kita biasanya cari-cari juga dalil. Kan ada sebagian menggunjing yang diperbolehkan, kan? Demi kemaslahatan. Gitu. Nah ini saya menggunjing itu demi kemaslahatan. Ada orang memukul istrinya, ya, menyiksa istrinya. Itu dilakukan terus-menerus. Kata dia dalam Al-Quran juga perempuan itu mesti dipukul sebagai pelajaran. Dan ini saya memukul itu sebagai pelajaran buat dia. Jadi dosa itu terus-menerus. Dan dia tidak merasa bersalah sedikit pun. Dia lakukan dosa-dosa. Karena itu hindarilah katanya sebuah kekuatan di dalam diri kita yang oleh orang sufi disebut kuwatun wahmiyah. Yaitu kekuatan untuk mencari pembenaran atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kita ini makhluk yang pintar mencari pembenaran buat kesalahan-kesalahan kita. Dan itu biasanya dibantu setan, dibisikkan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kenapa misalnya Anda
menghantam Pak Jalaluddin. Dia emang orang sesat ini. Dan kita harus melindungi umat dari kesesatan dia. Tapi kenapa Anda sampai harus menyebarkan fitnah seperti ini? Misalnya ada salah satu fitnah bahwa katanya di sini di Mutahari, di Munawaroh ini banyak sekali perempuan yang menderita penyakit kotor karena ganti-ganti pasangan nikah mut'ah. Sebut itu dalam sebuah buku disebarkan. Kenapa Anda buat fitnah seperti itu? Ya supaya orang terhindar dari kesesatan. Kalau pakai itu istilah kemarin Pak Muhtar Abbas, lebih baik melakukan madarat yang kecil untuk menghindari madarat yang lebih besar. Lebih baik buat fitnah daripada orang jadi sesat. Kata gitu. Akhirnya dia tidak akan pernah bertaubat kan kalau berbuat gitu. Tidak pernah taubat, malah dia merasa itu amal soleh. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Al-Quran, mereka mengira bahwa mereka melakukan amal soleh. Padahal sebetulnya mereka melakukan kejahatan. Nah, itulah yang tidak akan pernah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mereka tidak akan pernah taubat dan tidak merasa perlu untuk bertaubat. Oke, saya mohon maaf. Tafadhal.